Daun salam, daun surga. Cakepnya mana Bu? Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam belinya di Duren Sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Aminnya kencang bener ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli fasallim wa barik wa karim mu'addim ala rasulil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya dikit banget. Ngantuk Pak. Sama. Ya saya alhamdulillah tadi kata Pak Lurah kita dari Cakung. Ya alhamdulillah. Hari ini juga bersamaan saya juga ada penutupan tawakufan FK Ulum, Forum Komunikasi Ulama dan Umaro. Jadi sama seperti ini, subuh gabungan sudah 1180 minggu. Setiap minggu, alhamdulillah. Yang semangat, yang kompak tadi disemangati oleh ketua cabang DMI kita. Ya, semangatnya luar biasa. Takbir. Semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat yang hadir dalam forum silaturahmi subuh sekelurahan Sumur Batu. Betul ya Pak Kiai? Di antaranya alhamdulillah Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Amin Karim sebagai ketua ranting DMI. DMI tahu artinya Bu? Dewan Masjid Indonesia. Semoga kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, berkah hidupnya dunia akhirat. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Juga ketua DKM Masjid Al Furqon yang alhamdulillah saya udah kali kedua ke sini. Pertama tahun lalu yakni bulan Ramadan, dan sekarang menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan diundang lagi. Ya Rabbal Alamin. Yaitu Al-Mukarram Ustadz Dedi Junaidi Mata'ullah Lituli Hayati. Mohon izin, sudah haji? Belum. Belum. Kita doakan mudah-mudahan pergi haji, pergi ke Mekkah, pergi ke Madinah, pulang Mekkah Madinah mudah-mudahan bisa beli rumah mewah, punya mobil mewah, istrinya ditambah. Ada istrinya ada. Mudah-mudahan nggak pulang. Ditambah solehanya, amin ya Rabbal Alamin. Dan para guru-guru lain yang nggak bisa saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan ntar selesai ceramahnya. Ini sudah jam 6 kurang 15 menit. Saya senang tadi kalau bisa ada sambutan lagi, biar saya ceramah 5 menit aja, kultum dirinya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para guru-guru semua, perwakilan masjid dan musola, insya Allah diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Juga aparatur pemerintahan yang hadir ini alhamdulillah langsung pemimpinnya hadir. Ketua kelurahan ya, Pak Lurah kita, alhamdulillah kelihatannya Pak Lurah udah gak asing ya di sini. Alhamdulillah itu ciri pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah jadi Pak Camat, mudah-mudahan jadi Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Mungkin gak ya? Ibu luar biasa, kun payakun ya. Kalau Allah berkehendak pasti apa enggak Bu Pak? Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya kita doakan Bapak Haji Nur Hadiyat. Ini masih saudara kembar daripada Ustadz Hadi Hidayat ya. Kita doakan beliau sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga insya Allah jadi pemimpin yang amanah.
Amin amin ya rabbal alamin. Para ketua-ketua RW, ketua RT, LMK, dan insya Allah para pejabat-pejabat lainnya nggak bisa saya sebutkan. Dan yang terpenting dan paling penting adalah jamaah subuh, hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Aminnya dikit amat ya. Calon penghuni surga. Ya Rabbal. Ibu mau masuk surga? Mau cepet apa mau lama? Tuh, mau ditanya mau cepet mau lama pasti ketawa duluan. Udah membaca. Bab kalau cepet juga matinya. Ya, Bu, mau cepet mau lama? Tengah-tengah. Ya, mau cepet mau lama yang penting masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi surga itu udah dijamin oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku nih pasti masuk surga. Siapa yang bilang, Bu? Pak? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang menjamin. Alhamdulillah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Alhamdulillah. Siapa umat baginda Nabi? Umat baginda Nabi itu semua manusia ketika diutusnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sejak beliau diutus maka seluruh manusia adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi ini dibagi dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Ini kita termasuk umat ijabahnya Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal alamin. Didoakan oleh baginda Nabi, semoga kita mendapatkan hidayah. Alhamdulillah kita lahir dari rahim ibu kita yang beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mualaf di sini, ada yang mualaf? Alhamdulillah. Ada mualafnya, Pak? Ya. Kayaknya tunjuk-tunjuk kan? Nggak ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga umatul dakwah. Siapa mereka yang belum dapat hidayah? Siapa mereka yang belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Itu umatul dakwah. Wajib kita dakwahi mereka agar mereka bisa kembali kepada Islam dan insya Allah sama-sama masuk surga sama kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kalau orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau sudah yang dilahirkan dari ibu yang muslim, itu sudah dapat hidayah. Jadi bapak ibu jangan bilang, ya dia kagak ke masjid belum dapat hidayah kali. Dia sudah dapat hidayah, tapi dia belum dapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga doakan mereka yang belum dapat taufik Allah, yang belum dapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Pak ya.
Ya, tugas kita mendoakan mereka agar mereka sama-sama memiliki kesempatan, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada tetangga kita yang belum ke masjid, tugas kita, bukan tugas DKM, bukan. Ya, tugas kita umat Islam sama-sama ngajak mereka untuk sama-sama menikmati indahnya ya dakwah, indahnya ibadah, indahnya sama-sama dalam ruangan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan 6:10. Sampai jam berapa ini pakai? Sampai jam 7. Bagaimana kalau saya 2 jam di sini? Ngapain 2 jam saya di sini? Ya. Nabi mengatakan itu kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, dan insya Allah kalau lihat wajah-wajah ini calon penghuni surga semua. Kenapa? Mempersiapkan waktunya untuk berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ini ciri-ciri insya Allah orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat, paling berat. Makanya azannya beda ya. Ada 5 waktu sholat, cuman sholat subuh azannya beda. Ada as-salatu khairum minan naum. Apa artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Kenyataannya tidur lebih baik daripada sholat. Tapi insya Allah di sini nggak terjadi. Ini kita semua bangun ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, bergerak ke hammam, ke kamar mandi, wudu ya, alhamdulillah melangkahkan kaki ke masjid. Langkah kaki kita ke masjid itu, kaki kanan kita menggugurkan dosa-dosa kita, kaki kiri kita menambahkan pahala buat kita. Saya tanya sama bapak-bapak, banyakkan dosa apa pahala selama ini? Orang Sumur Batu banyakkan dosa apa pahala? Hebat ya pahala. Banyak dosa. Kalau gitu nanti ngelangkahnya kaki kanan aja pak ya. Nabi menjamin kita, tapi Nabi juga mengatakan illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ini Nabi mengatakan menjamin umatnya masuk surga kecuali yang nggak mau. Saya tanya di sini ada yang nggak mau masuk surga pak? Alhamdulillah, semua kita mau masuk surga. Ya, kenapa? Karena surga itu pasti yakin, hakul yakin, suatu kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada hingganya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ya, di surga yang apa kita mau Allah turunkan. Kira-kira ibu lagi kajian subuh ini, ibu mau apa nih sekarang? Makanan dan makanan. Kira-kira mau makan apa? Bu? Mau makan apa kira-kira? Oh, spaghetti. Ya. Itu kalau di surga, apa yang kita pengen langsung Allah kasih. Alhamdulillah. Pengen durian pak. Durian lagi banjir. Diturunkan durian, tapi duriannya beda. Durian surga sama durian dunia jauh berbeda, nggak bisa dibandingkan.
Kalau duriannya surga, makan satu nikmat, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat, makan satu truk, nggak masalah di surga. Alhamdulillah. Coba makan durian di dunia, makan satu, alhamdulillah nikmat, makan dua, nggak berani, apalagi makan seterusnya, ya. Di dunia ada sakit, di dunia ada mules-mules, di sorga nggak ada. Makan banyak, nggak ada toilet di sorga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luasnya surga, Allah gambarkan itu seluas langit dan bumi, dan setiap kita punya surga masing-masing. Rumah kita di surga masing-masing seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ada riwayat mengatakan kita dapat rumah di surga itu ada 70 pintu, Pak. Setiap pintu ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 dipan. Dipannya Masya Allah, ya, terbuat dari lapisan emas. Setiap dipannya, Pak, ada bidadarinya. Nggak ada nenek-nenek Pak Kiai, nggak ada. Nenek-nenek mohon maaf nggak ada di sorga. Mohon maaf ya Nek, jangan kesinggung ya. Yang ngomong Pak Kiai itu bukan saya ya. Satu bidadari, dan satu kamar itu ada pemimpinnya bidadari. Masya Allah. Pak, Bu, bidadari itu tidak berbau alias wanginya luar biasa, ya. Putihnya bersinar dia, cantiknya, dan perawan selama-lamanya. Ya Allah. Cornya ya, nggak mungkin nggak mau ke surga, ya. Ada kendaraan surga buruk, ya, kuda terbang, nggak landing lagi. Mau buah-buahan tinggal petik, mau mandi susu bisa, mandi khamr nih, ya. Nanti di surga khamr halal. Kalau di dunia khamr haram. Ya, tugasnya Pak Lurah itu. Sekarang banyak anak muda kita ya Pak, apalagi khususnya wilayah Kemayoran, ya. Banyak ya yang kayaan dikit minumnya lumayan anak homernya, yang nggak punya duit cap tikus, oplosan, ya, tahu oplosan Pak? Coca-Cola dicampur sama spiritus, ya, campur lagi sama bodrek 7, ya, dikocok dah tuh, diminum bareng-bareng, paginya pada teler semua. Sebagian ada yang meninggal dunia, naudzubillahi min. Di surga minum khamr, berenang khamr bebas, karena nggak ada larangan lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat protes, bertanya kepada Nabi, masa iya ya Rasulullah ada orang yang nggak mau masuk surga? Ya, jangankan kita nih lagi subuhan, yang lagi nongkrong, coba Bapak tanya, lu surga mau nggak? Wah, surga mah gua mau dong. Ya, kalau kita mau udah pasti ini insya Allah pejuang-pejuang surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Lalu bagaimana orang yang penghuninya, ya, ini penghuninya surga, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan uiddat lil muttaqin, buat orang-orang bertakwa. Redaksinya sama, besok kita berpuasa supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Ini surga buat orang bertakwa Bapak Ibu sekalian, ya. Dan insya Allah kita perjuangkan takwa kita.
yakni kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan surga buat orang bertakwa, dan orang bertakwa itu Allah sebutkan beberapa ayat. Tadi sudah dibacakan juga ayatnya oleh imam kita, ya. Surganya Firdaus, ya. Mereka pewaris surga Firdaus. Jadi kita juga sama nih pewaris surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal, kalau doa Pak Bu, doanya yang paling maksimal. Ya Allah, memang hamba tidak layak dapat Firdaus-Mu, ya, tapi hamba ingin ya Allah masukkan hamba ke dalam surga Firdaus-Mu. Amin. Ya Rabbal, jangan doa ya Allah, saya mah kayaknya sih dapat empernya juga gak apa-apa ya Allah, biarin yang penting masuk surga, ada asal di emperan gak apa-apa. Lah kalau meleset gimana Bu? Nah untuk, atau jangan punya prinsip, saya mah kelihatannya nih kayaknya dibakar dulu di neraka, digodok dulu, ntar baru dinaikin ke surga. Jangan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita Pak, jangan punya prinsip. Kalau ada orang punya prinsip begitu, latihan nggak apa-apa di dunia. Ya, beli gas 3 kilo yang melon warnanya. Masih susah nggak sekarang? Udah gampang. Oh, udah gampang. Alhamdulillah. Ya, beli gas, nyalain kompor, bapak berendam dia di atas kompor aja 15 menit aja. Ya, kalau udah kuat nggak apa-apa punya doa begitu, karena api dunia itu tidak sebanding dengan api neraka. Ya, jangan sampai Pak. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan, ya, jangan kita punya niat atau sebersit sedikit, ya kayaknya jangan. Kita sebagai orang beriman bertakwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakinnya itu kita semangat untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu Allah sebutkan di ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa itu, orang ahli surga itu, dia berinfak dalam kondisi sarra, dalam kondisi dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Ini kalau orang mau masuk surga itu begitu, gemar sodakoh, ya. Apalagi besok Ramadan, ya, Nabi gemar sodakoh, dan lebih gemar lagi sodakoh di bulan Ramadan, ya. Karena emang kita sama Nabi bedanya dikit ya Pak ya. Kalau Nabi dikit-dikit sedekah, kita sedekahnya sedikit, ya. Nabi sedikit-sedikit baca Al-Quran, kita baca Al-Qurannya sedikit. Nabi sedikit, ya, marahnya, tapi kita sedikit-sedikit marah. Kan bedanya sedikit kan? Iya, tipis kita sama Nabi itu, bedanya dikit, sedikit. Ya, hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, infak sedekah. Lagian kalau infak sedekah itu kembalinya bukan kepada DKM, tapi kembalinya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan satu, Allah ganti 10. Atau surat Al-Baqarah ayat 261,
Orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan 1 dibalas 700 kali lipat. Ada 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100, bahkan bisa lebih. Ini orang yang sedekah, selain di dunia dimuliakan Allah, di sorga nanti di akhirat dapat sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sorga tidak menerima orang pelit, butut kasiran, merege hese, hidung asin. Nggak terima tuh sorga. Nggak mau sorga dimasuki oleh orang pelit. Bahkan kalau kita sedekah, Masya Allah, di alam barzah kita dapat nikmatnya. Para mayit-mayit yang di alam barzah itu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, bangkitkan saya walaupun sejenak. Kenapa mereka meminta demikian di surat At-Taubah? Karena mereka merasakan pertama nikmatnya sedekah. Nikmatnya sedekah. Ya. Kotak amal lewat, alhamdulillah sekarang ada QRIS-nya. Tadi saya nggak bawa duit, Pak Kiai. Waduh, nggak pegang duit nih, malu sama sebelah kanan saya nih Pak RW, pimpinan RW lagi. Kotak amal belum datang, dia udah siap-siap. Alhamdulillah. Tuh, saya udah pakai udang-udang, pakai sorban. Kadang-kadang kan kita begitu Pak, udang-udangnya tinggi besar, sorban, tasbihnya segede. Kotak amal mau lewat kita baca subhanallah, subhanallah. Kotak amal depan kita astagfirullah. Lewat alhamdulillah. Medit. Ya. Alhamdulillah di sini kotak amalnya pakai QRIS. Alhamdulillah. Lu mau ngomong apa lu? Nggak bawa duit, ada QRIS. Nggak bawa handphone Ustaz? Ya, emang lu kagak niat. Katanya mau sorga. Sorga buat orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi Kira-kira kita nih Indonesia lagi lapang apa lagi sempit? Kompak banget ini. Lagi sempit ya. Kita doain mudah-mudahan bangkit lagi Indonesia, amin. Ya Rabbal. Infak Pak. Bahkan kalau setiap hari itu dianjurkan, ada 2 malaikat. Setiap hari itu malaikat turun. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang infak sedekah hari itu, Allah cukupkan rezekinya. Allah muliakan dia dengan seluruh penduduk langit. Dimulakan. Yang kedua, didoakan malaikat orang yang nggak infak sedekah celaka. Yang doain siapa Pak? Malaikat. Sekarang kita mau celaka apa mau dapat rahmat Allah? Rahmat. Tapi Ustaz, saya sedekah hari ini, saya kesenggol kontainer, padahal katanya saya dapat rahmat. Untung lu sedekah. Kalau nggak sedekah kelindes kontainer. Betawi, memang seorang Betawi Bu, benar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Sedekah. Apalagi ini ada informasi yang luar biasa. Ya. Seberang masjid kita lagi akan dilelang. Sedang berjalan. Tadi kata Kiai Dedi 40% udah masuk, 600 juta. Sisanya 900 juta lagi. Hari ini kelar Pak Dedi. Amin. Ini yang datang kan 900 orang ya kan. Masing-masing orang 1 juta, alhamdulillah kelar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini insya Allah Pak, infak kita, sedekah kita akan kita lihat nanti ketika kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Ada cerita sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya siapa Bu?
Sya'ban. Sya'ban itu setiap hari datang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Sya'ban nggak datang, sehari, 2 hari, ya 3 hari Sya'ban nggak ada nih. Ya, kemana Sya'ban? Biasanya rajin. Ya, satu riwayat sehari udah disamperin sama Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Kemana Sya'ban? Nggak tahu ya Rasul, nggak ada informasi. Kemana Pak Ijo? Pulang kampung. Nih kita nih perlu nih Pak, maksud daripada subuh gabungan, subuh keliling, saling silaturahim, ya kita ini harus saling ingat. Sholat kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maksudnya sebelah kanan kita siapa, sebelah kiri kita siapa. Biasanya bapak itu ada, kok nggak ada. Itu tugas kita tuh Pak, ya jangan kita cuek-cuek aja, karena orang penghuni surga itu senantiasa ya mengingat saudara-saudara. Sya'ban nggak ada, maka Nabi dan para sahabat datang ke rumah Sya'ban. Apa yang terjadi? Sya'ban meninggal dunia. Makanya kita cek and recheck Pak, kalau ada teman kita nggak datang ke masjid, jangan-jangan udah meninggal dunia lagi. Sya'ban meninggal dunia. Lalu kata Nabi, ya ibu, apakah ada amanah, ada pesan dari Sya'ban? Nggak ada ya Rasul. Sya'ban cuma ngomong seandainya lebih jauh, seandainya lebih baru, seandainya semuanya. Saya bingung ya Rasul, saya khawatir Sya'ban matinya nggak husnul khotimah, ya. Oh enggak Bu, kata Rasulullah SAW, barusan Jibril memberikan informasi kepada saya, Sya'ban sedang menerima kemuliaan ketika sakratul maut. Kenapa Sya'ban mengatakan seandainya lebih jauh? Ternyata rumahnya Sya'ban ke masjid Nabi jauh, jaraknya kurang lebih 2 jam. 2 jam Pak. Jadi kalau subuhnya jam 4 lewat sekian, Sya'ban udah jalan dari jam 2. Jauh perjalanannya. Dia jalanin itu. Terkadang kondisi dingin. Madinah itu kalau udah dingin, Masya Allah. Ini Bapak udah pernah ke Madinah belum? Udah pernah ke Madinah? Saya doain mudah-mudahan pada ke Madinah semua. Amin ya rabbal alamin. Ternyata Sya'ban diberikan kemuliaan dengan jarak yang jauh. Masya Allah, nikmatnya Sya'ban ditampilkan di akhir hayatnya, ya. Bahkan Sya'ban bilang seandainya lebih jauh karena lebih nikmat. Lalu seandainya lebih baru, ternyata Sya'ban berjalan ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dalam kondisi pakai jaket, kondisi musim dingin. Di jalanan ketemu orang lagi kedinginan, maka Sya'ban buka jaketnya, ditaruh di tempat orang yang kedinginan itu. Mulia itu ditampilkan. Seandainya semuanya, ternyata Sya'ban bawa bekal karena jauh perjalanan, khawatir di sono nggak ada tukang nasi uduk Pak, maka bawa bekal. Oh di sini tukang nasi uduk banyak gak? Alhamdulillah. Dikasih separuh buat orang tersebut, separuh buat bekal dia. Ternyata separuh aja nikmatnya luar biasa. Ini infak sedekah Pak. Maka dari itu jangan pernah kita tinggalkan infak sedekah walau sehari, ya. Masjid kita akan membangun, perasaan saya tahun lalu mau mulai ya. Itu udah dibayar belum tahun lalu? Baru mulai. Tahun ini alhamdulillah sudah 600 juta. Mudah-mudahan nggak sampai tahun depan udah rampung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Lurah dengar. Ya.
Insya Allah ya. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini infak sedekah kita jangan tinggalkan. Kalau kita mau menjadi penghuni surga yang dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan infak sedekah kita. Ini baru di sakatul maut. Nanti itu ruh kita dibawa ya dengan kereta kuda, sebagaimana mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dikelilingin melihat surga. Ini orang-orang yang insyaallah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan dikembalikan lagi ke alam barzahnya. Begitu dikembalikan, dia bangun, dia melihat wajah manusia yang cukup tampan dan luar biasa. Dialah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi orang yang ahli sedekah nih insya Allah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian itu kuburannya, Bu. Kuburan itu sempit apa luas, Bu? Bu, kuburan sempit apa luas? Yang sekarang Ibu lihat kuburan sempit apa luas? Gelap apa terang? Gelap apa terang? Dingin apa panas? Kayaknya pengalaman di kubur. Gelap, sempit, gerah. Ya, makanya kan jenazah itu kalau ditanam ya, diletakkan, disuruh dibuka tali-talinya, wajah dibuka, kaki dibuka. Ini buat apa nih Pak Bu? Supaya nanti kalau gerah dia bisa kipas-kipas kayaknya. Ya udah, jawabannya ya samina wa tona aja udah ya. Ini tamsilnya udah ada, makanya kita rajin-rajin nganterin jenazah. Kalau kita lihat jenazah, oh itu kita, oh itu manusia, sampai di situ doang ya. Dan nggak ada yang nggak mungkin orang walaupun rumahnya 300 atau 3000 meter, mobilnya Lamborghini, begitu nyesek, dadak nyesek, dibawa sama anaknya pakai Lamborghini ke rumah sakit ya. Begitu pulang nggak tahu udah nggak ada nyawanya, nggak mungkin pakai Lamborghini lagi, pakai mereknya Ambulance, tulisannya kebalik lagi ya. Pakaian yang jutaan, ada Bu pakaian jutaan Bu? Di sini ada yang pakaian jutaan? Alhamdulillah. Kalau pejabat DPR itu pakai jam tangannya aja. Ini saya jam tangan GES aja beli 7 juta nih. Halo? Halo? Norak bener ya. Ada yang jam tangan 1 miliar. Tas ada yang Hermes tuh, yang tahu. Harganya yang 1 miliar, 2 miliar, jam tangan, tas. Kalau saya, bini saya ngomong beli begitu, sambar geledek sekali. Beli jam tangan. Saya punya guru Kiai Qodamul Qudus, Habib, kamu kalau ada rezeki bisa bangun punya uang 40 miliar, amin. Mainin dong. Guru saya ngomong soalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya uang 40 miliar. Kamu lebih baik bangun rumah mewah ya 40 miliar atau bagaimana? Jawabnya saya bingung, karena duitnya belum ada. Gitu. Kata Abi bilang, yang mulia kamu bangun rumah yang banyak, kamu masuki orang yang belum punya rumah. Begitu. Sama seperti orang-orang Ansor yang menyambut orang Muhajirin. Orang Ansor nggak pernah kenal sama orang Muhajirin, nggak pernah tahu, nggak pernah kiriman WA, nggak pernah Pak ya. Tapi orang Ansor menerima orang Muhajirin. Wahai orang Muhajirin, saya punya rumah 2, silakan mau rumah yang mana kau ambil, aku ikhlas.
Wahai muhajirin, saya punya unta 2. Kalau sekarang unta kira-kira apa nih? Mobil ya. Siap mana yang kau mau, kau ambil. Wahai muhajirin, saya punya istri 2. Oh, ini ntar ini istri saya langsung dengar, ini kok istri 2. Silakan, yang kau mau yang mana aku ceraikan buatmu. Subhanallah. Ini orang Ansor Pak kepada muhajirin. Kenapa mereka bisa begitu? Karena udah ditempa oleh sahabat Nabi SAW yang duluan hijrah, menyampaikan berita baik tentang Islam yang mulia, sehingga mereka hatinya menjadi mulia. Ini insya Allah kita semua udah kenal Islam dari sejak kita lahir. Amin. Pasti kita akan lebih mulia daripada kaum Ansor. Amin. Saudara kita yang kebakaran di Kemayoran, alhamdulillah ada rumah kita yang kosong, kamarnya 1 atau 2 ditaruh di rumah kita, ya. Tapi enggak, saudara kita ada di tenda. Kadang-kadang sumbangan kita baju yang udah enggak kepakai, bukan layak pakai ya, yang udah enggak pakai. Kalau kita pilih sama kayak kita lagi sedekah itu Pak, Jumatan kita pilih, ini ada 100.000 sebelah kanan, sebelah kirinya 2.000, kita ngambil yang mana Pak? Jujur banget ini. Ya, Masya Allah. Hadirin wal hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kita kuburan yang sempit, orang yang ahli sedekah dilapangkan oleh Allah. Ya, selapang-lapangnya. Bahkan tempat tidurnya orang yang ahli sedekah itu dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibaratin nih, kalau sedekahnya 100.000 dapat spring bed. Spring bed, AC-nya Daikin Pak. Dingin di kuburan, nggak panas. Kalau 20.000 canhong lah, canhong. Ya, tempat tidur ya balai dah, balai. Kalau 2.000 tiker lah, tiker. Kipasnya kipas sate. Tapi masih alhamdulillah, sedekah jangan pernah lupa, karena sedekah mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kadhibinal ghaidh, menahan marahnya. Menahan marah. Ya, kita bisa marah karena kita punya kedudukan, kita punya status, ya. Sekarang ini kan lagi heboh Habib sama Habib berantem ya. Emang mau begitu Pak? Ya, saya selalu ngomong tukang bakso berantemnya sama tukang bakso, tukang cendol berantemnya sama tukang kiai sama kiai. Ya, Habib lagi dipersoalkan, biarin aja, nggak usah marah. Ya, yang percaya silahkan, yang nggak percaya silahkan. Yang penting kita sama-sama bersaudara, jangan, ya. Karena ciri orang bertakwa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Orang yang bertakwa itu nggak pernah musuh-musuhan, nggak pernah sama tetangga SMS, senang mendengar tetangga susah, susah mendengar tetangga senang. Tetangga beli mobil, dia ke warung beli bodrek Pak. Kenapa lu puyeng? Iya puyeng gua, tetangga gua beli mobil. Tetangga naik jabatan, dia naik tensi Pak. Enggak ada begitu penghuni surga. Penghuni surga itu yang Masya Allah, ketika tetangganya dapat musibah dia sedih, tetangganya dapat kebaikan dia gembira. Bahkan kata Nabi, kalau ibu masak sayur banyakin apa? Kuahnya. Gua buat siapa? Buat tetangga. Untung gua bukan tetangga di sini. Kuah doang. Beli durian dapat apanya tetangga? Bau doang. Ya Allah. Ya. La yu'minu, ya. Ya, atau enggak sempurna iman seseorang, ya. Ketika orang itu jahat sama tetangganya. Gua langsung ngomong tetangganya siapa dulu dong. Tetangga siapapun itu,
Yang namanya tetangga kita ke kanan 40, ke kiri 40, ke depan 40, ke belakang 40 rumah. Sekarang ke atas karena rumah susun. Selama dia teriak kita dengar, itu tetangga kita, Pak. Ya, alhamdulillah. Sama tetangga kita harus ya baik. Orang yang baik itu insya Allah penghuni sorga. Coba nih bapak baik sama tetangga, meninggal tetangga nangis semua. Bapak jahat sama tetangga, meninggal. Kenapa nggak dari kemarin tuh orang meninggal? Gembira. Wal kadhiminal ghaid, jangan marah walaupun bisa, walaupun bapak punya, ibu punya kedudukan, punya harta, punya ilmu. Ustadz juga jangan marah. Yang datang 10 orang marah-marah. Ini bagaimana sih? Gue udah pakai undang-undang yang datang cuma 10 orang marah-marah. Enggak. Ya. Jadi orang penghuni surga itu wal kadhiminal ghaid. Yang ketiga orang penghuni surga itu wal afina anin nas, memaafkan. Bukan minta maaf ya Bu ya. Bu, bukan minta maaf. Kalau minta maaf wajib sebelum kita meninggal dunia, atau wajib sebelum orang itu meninggal dunia. Yang kita pernah tuduh dia, yang pernah kita caci maki dia, yang pernah kita ambil hartanya, yang pernah kita hutang sama dia, sebelum kita meninggal atau sebelum dia meninggal, kita minta maaf, minta ridho. Ya Bu, sebelum suami meninggal minta maaf. Bu, kesalahan ibu apaan? Nyuruh suami jemur, nyuci. Suami disuruh nyuci, suruh jemur, apalagi Pak Lurah lagi. Oh Pak Lurah suruh jemur, suruh nyuci, RW lewat, ya Lurah jemur. Kata Lurah, gua kan laki-laki idaman. Ya, Bu, minta maaf. Bu, Ibu, minta maaf. Karena surganya ibu ada pada suami. Ibu ya, Bu, surganya ibu sama suami. Ridho suami, ibu masuk surga. Ya, insya Allah. Ya, tapi kita sebagai suami maafin, karena kita pengen dapat surga. Orang yang mau masuk surga itu yang pemaaf, bukan pendendam. Nggak ada di surga pendendam. Justru orang yang masuk surga itu pemaaf. Ya, dan orang-orang itu insya Allah orang-orang mulia fid dunya wal akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang penghuni surga orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi penghuni-penghuni surga itu seperti apa, orang bertakwa itu seperti apa, ya. Dan itu tugas kita sebagai orang yang beriman untuk mencari dan terus kita berupaya menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf sebelum Habib aja ntar doa. Beliau aja, saudara saya nih Bu, Habib Amin Azmat Khan. Sebelum saya tutup, saya pantun lagi boleh? Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, saya diundang lagi. Amin ya Rabbal. Burung nuri, burung cendrawasih, burung gagak, burung elang, itu nama-nama burung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nabiyuna min qablik
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya alaihi namut wa billahi ta'ala min amri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salamatan fid din wa la afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, kami hadir di dalam rangka menghadiri daripada kuliah subuh ini, gabungan ini ya Rabb. Ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, hanya kepada Engkau lah ya Rabb hamba meminta. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di bulan yang baik ini ya Allah, di bulan Sya'ban ini ya Allah, Engkau katakan bahwa semua umat Muhammad akan diampunkan dosanya walau tidak berdoa. Maka kami mohon kepada Engkau ya Rabb, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb. Kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb. Wabil khusus hajat Masjid Al-Furqan ini ya Rabb. Segerakanlah bebaskan tanah sebelah ini ya Rabb. Dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istajib do'ana ya Rabb. Istajib do'ana ya Rabb. Istajib do'ana ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah bisyirril Fatihah wal mu'jizatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah iftah lana abwabal khair abwabal barakah abwabal ni'mah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaqdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya daf'al bala irhamna ya arhamar rahimin irhamna dawa bi asbanakallahumma wa yaddim assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Gobol makan dulu. Udah disiapin, rugi ntar. Oh iya, sayur Betawi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk anak catat ya. Kami sampaikan juga sebelum kita sama-sama tutup, kami dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Sumur Batu, pengurus dan semua DKM masjid yang ada di Kelurahan Sumur Batu, musola, kami mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Kami mohon maaf lahir batin apabila dalam kami mengurus wilayah Kelurahan Sumur Batu dalam masjid ada kekurangan kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam-salaman Bapak Ibu.
kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Iya enggak ada. Alaihi wasallam. Pak Nano datang tadi. Makasih. يتراءى